hati dan pikiranmu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Selamat hari Minggu bagi kita semua dan salam dari kami untuk jemaat yang mengikuti live streaming dan YouTube HKB Reformanda. Shalom bagi kita semua. Bapak Ibu Saudara, kita menerima firman Allah yang ditetapkan pada minggu ke-6 setelah Trinitatis, yaitu dari kitab Hosea pasal yang pertama, ayatnya yang kedua sampai dengan yang ke-9. Mari kita sama-sama mendengarkannya. Ketika Tuhan mulai berbicara dengan perantaraan Hosea, berfirmanlah ia kepada Hosea, "Pergilah, kawinlah seorang perempuan sundal dan peranakkanlah anak-anak sundal, karena negeri ini bersundal hebat dengan membelakangi Tuhan." Maka pergilah ia dan mengawini Gomer binti Diflaim, lalu mengandunglah perempuan itu dan melahirkan baginya seorang anak laki-laki. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Hosea, "Berilah nama Jisrael kepada anak itu, sebab sedikit waktu lagi maka aku akan menghukum keluarga Yehu karena hutang darah Jisrael, dan aku akan mengakhiri pemerintahan kaum Israel. Maka pada waktu itu aku akan mematahkan busur panah Israel di lembah Jisrael." Lalu perempuan itu mengandung lagi dan melahirkan seorang anak perempuan. Berfirmanlah Tuhan kepada Hosea, "Berilah nama Lo Ruhama kepada anak itu, sebab aku tidak akan menyayangi lagi kaum Israel dan sama sekali tidak akan mengampuni mereka. Tetapi aku menyayangi kaum Yehuda dan menyelamatkan mereka demi Tuhan Allah mereka. Aku akan menyelamatkan mereka bukan dengan panah atau pedang, dengan alat perang atau dengan kuda dan orang-orang berkuda." Sesudah menyapi, Lo Ruhama mengandunglah perempuan itu lagi dan melahirkan seorang anak laki-laki. Lalu berfirmanlah ia, "Berilah nama Lo Ami kepada anak itu, sebab kamu ini bukanlah umatku dan aku ini bukanlah Allahmu." Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ada peribahasa yang mengatakan, kasih ibu sepanjang masa, kasih anak sepanjang jalan. Itu juga yang kita ibaratkan bagaimana kasih Tuhan Bapak Ibu Saudara yang selalu menyertai kita. Demikian halnya yang kita terima pada kitab Hosea, firman Allah pada saat ini, bagaimana ketika bangsa Israel atau Israel Utara di 723 sebelum Masehi, mereka di dalam keadaan dengan kemakmuran, sukacita, kenyamanan, dan juga bagaimana kemakmuran mereka sebagai bangsa Allah. Tetapi di situasi kemakmuran dan kesejahteraan itulah Bapak Ibu Saudara, mereka sekonyong-konyong mau merendahkan orang lain, atau tidak melihat bagaimana orang miskin di dalam kemiskinan mereka, orang-orang yang termarginalisasi, bagaimana mereka, pemerintah atau orang-orang yang mereka sudah nyaman di dalam zona kehidupan mereka, seakan-akan tidak melihat lagi di dalam kehidupan bagaimana juga secara kehidupan rohani mereka, Bapak Ibu Saudara. Karena itu, bagaimana dengan situasi yang mereka alami? Karena kemakmuran tadi, mereka sudah meninggalkan Allah. Mereka Bapak Ibu berzina, melacur di dalam kehidupan mereka kepada Allah yang sesungguhnya memberikan keselamatan kepada bangsa Israel, juga bagi kita Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Demikian halnya Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus Yesus. Siapakah pelacur yang disebut di dalam kitab Hosea? Mungkin Bapak Ibu kita tertuju kepada bagaimana Gomer binti Diflaim
Tetapi bagaimana ketika khotbah ini dipilih hari ini, bukanlah hanya tujuan kita kepada Gomer Bit-Datlaim, bukan hanya kepada bangsa Israel, tetapi bagaimana Anda, saya, kita semua adalah orang-orang yang tidak setia di dalam Tuhan. Kita digambarkan seperti juga Gomer yang bagaimana dia berzina, bagaimana dia sebagai yang diambil menjadi dikawini oleh Hosea, bagaimana dia di dalam kesetiaan rumah tangga tidak mengindahkan lagi Bapak Ibu, tidak melihat bagaimana kesucian dalam kekudusan, kesetiaan dalam rumah tangga itu diibaratkan Bapak Ibu. Dan oleh itulah ketidaksetiaan kita kepada Allah menjadi mata rantai dosa bagi kita semua orang Kristen maupun kepada bangsa Israel. Kita bisa diibaratkan Bapak Ibu seakan-akan kita mirip dengan pelacur perempuan sundal yang kadang berulang jatuh. Kita semua di dalam dosa, kita dirantai oleh dosa sendiri, bahkan dosa itu kita pilih sendiri di dalam kehidupan kita. Karena itu Bapak Ibu Saudara, bagaimana, apakah banyak masih yang setia kepada Tuhan di dalam kemuliaan Tuhan? Apakah umat-umat sekarang ini masih orang-orang yang setia, yang mampu memberikan penyembahan, kemegahan, kemuliaan atas Tuhan? Mungkin juga Bapak Ibu Saudara, kita merenung bagaimana masa-masa pandemi yang telah kita lihat sampai saat ini, suatu pemulihan dari Tuhan. Mungkin suatu ujian atau bahkan kita katakan Bapak Ibu bisa menjadi suatu hukuman bagi kita secara global. Kenapa? Karena mungkin kita sudah banyak yang menjadi seperti Gomer, perempuan sundal. Mungkin sudah banyak yang melacurkan dirinya, tidak setia lagi kepada Tuhan di dalam kehidupannya sebagai umat-umat Tuhan. Kita sudah rasakan Bapak Ibu Saudara, bagaimana ketika masa 2 tahun ini kita dicobai, diuji oleh pandemi COVID-19. Di mana itu Bapak Ibu, kecanggihan teknologi, kesehatan Amerika, Eropa, Chinese dalam kehidupan secara teknologi kedokteran. Apakah bisa Bapak Ibu menyelesaikan dengan begitu cepat? Jawabannya bagi kita tidak bisa. Virus yang sedikit yang kita tidak lihat Bapak Ibu, tetapi bisa menggerogoti secara global untuk kehidupan kita. Demikian halnya juga dalam perintah Tuhan. Tuhan berbicara kepada perantara Yosea, berfirmanlah, pergilah kawinlah perempuan sundal dan peranakanlah anak-anak sundal, karena negeri ini bersundal hebat dengan membelakangi Tuhan. Bagaimana dia mengawini Gomer Bapak Ibu. Kita bayangkan kepada kita, kepada saya, kepada jemaat sekalian, kalau Tuhan mengatakan yang demikian, apakah kita mampu mengawini seorang perempuan sundal dan memperanakan anak-anak sundal? Berarti walaupun itu dalam perkawinan yang sah, itu kita katakan bisa mengandung dari dosa yang sama Bapak Ibu Saudara. Dan bisa menularkan bagaimana juga dosa itu kepada keturunannya. Tanpa Allah disebut dalam kehidupan kesetiaan rumah tangga. Bagaimana juga diperanakan anak-anak sundal tanpa ikatan dengan Allah, mungkin akan jatuh ke dalam dosa dan juga menularkan dosa keturunan kepada anak-anaknya. Karena itu Bapak Ibu Saudara, kabar baik bagaimana ketika Allah menyatukan kita kepada dirinya, kesetiaannya, ke dalam kasihnya. Kenapa Tuhan Bapak Ibu
disebut yang setia dengan kasihnya. Bagaimana dengan kasih kesetiaan Tuhan kita diselamatkan. Dengan keberdosaan kita Bapak Ibu, yang digambarkan juga bagaimana bangsa Israel yang tidak setia atau seperti Gomer yang melacur itu. Tetapi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Allah selalu mengasihi kita dengan sangat pribadi. Bagaimana kita lihat dengan nas firman Tuhan, rasa-rasanya mungkin tidak ada lagi orang atau hanya Gomer atau Hosea atau seolah-olah Israel segala-galanya bagi Tuhan yang ada di dunia ini. Apakah hanya Hosea yang ada di tengah-tengah kehidupan kita di dunia ini? Tidak ada lagi yang lain Bapak Ibu di dalam perantaraan analogi gambaran Tuhan kepada kesetiaannya dengan cara bagaimanapun. Seperti ketidakkesetiaan Gomer tadi Bapak Ibu. Dengan ketidakkesetiaan kita dalam kehidupan kita. Kadang kita diibaratkan seperti perempuan sundal yang melacur Bapak Ibu Saudara. Tetapi Allah Tuhan mengejar kita, merebut kita kembali Bapak Ibu Saudara di dalam kehidupan kita. Supaya kita diselamatkan, supaya kita menjadi orang-orang yang setia Bapak Ibu Saudara. Karena itu bagaimana gambaran firman Tuhan, bagaimana seolah-olah Gomer itu penting. Sampai-sampai Nabi Hosea dikonotasikan, diibaratkan, digambarkan mengambil perempuan sundal, menempuh jalan yang begitu berat. Seolah-olah umat itu adalah segala-galanya, bangsa Israel segala-galanya hanya bagi Tuhan. Dan juga kepada kita, bagaimana Tuhan yang setia Bapak Ibu. Seperti tema minggu kita, Tuhan yang setia dalam kasihnya di dalam kehidupan kita Bapak Ibu Saudara. Allah yang peduli kepada kita, yang penuh keberdosaan, yang penuh dengan kedurhakaan kita. Tetapi Allah peduli, Tuhan mau mengejar dengan caranya sendiri, menemukan kita Bapak Ibu Saudara, mengasihi kita sangat dalam. Kita lihat bagaimana Musa, dia bagaimana saya Tuhan dengan begitu banyak bangsa. Bagaimana Yeremia mengatakan, saya ini adalah belum mampu berbicara, saya tidak mampu berbicara. Tetapi Hosea dikatakan oleh Tuhan menjadi seorang perantara, bagaimana gambaran untuk mengawini seorang perempuan sundal. Bapak Ibu Saudara, syarat itulah bagaimana kita bukan menyenangkan hati Tuhan, tetapi Tuhan mengasihi kita walaupun kita kadang melacurkan diri kita di dalam ketidakkesetiaan kita. Tuhan sangat mau berlimpah dengan hatinya, Tuhan dengan kasihnya sendiri. Tuhan yang kudus itu Bapak Ibu Saudara mengasihi kita pribadi, lepas pribadi, tanpa syarat. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, bagaimanapun kedurhakaan kita, bagaimanapun keberdosaan kita, bagaimanapun kita kadang berpaling dari Tuhan, tetapi Tuhan yang setia memampukan menerima kita dengan segala kekurangan kita, segala kedurhakaan kita, dengan segala keberadaan kita. Bapak Ibu Saudara, tadi digambarkan bagaimana 3 anak yang dilahirkan perempuan sundal itu pun sebagai simbol orang-orang di dalam keengganan, di dalam kesetiaan Tuhan. Bagaimana dengan nama 3 bingkai Allah juga mau memberikan dengan nama tadi di dalam ketidaksetiaan. Allah tidak mau dengan Allah mereka dengan tanpa sangat
pribadi, juga kepada Hosea dan kepada kita semua, bagaimana kekudusan Allah di dalam kesetiaan kita dimampukan menerima segala kekurangan kita, Bapak Ibu Saudara. Karena itu marilah kita kembali kepada Tuhan yang penuh setia, yang menerima kita dengan segala keberadaan kita. Karena itu jangan lagi kita dengan di dalam kehidupan kita sekarang ini mungkin ada ilah-ilah masa dahulu sebagai orang Batak, mari kita tinggalkan. Mungkin juga Bapak Ibu bagaimana kadang ketika kita tersesak dengan sakit penyakit, apakah masih ada kedukul untuk meminta sesuatu kesembuhan bagi dirinya. Bagaimana juga kadang kita Batak, orang Batak Kristen masih mau menyembah ilah-ilah seperti bangsa Israel. Mungkin juga saya lihat sebagai yang pernah melayani di Bonapasogit, ketika juga kita sebagai orang Batak Kristen, kenapa harus meminta kekuatan kepada busuk buhit? Apakah ada di situ ada kekuatan Bapak Ibu? Apakah ada keselamatan di situ Bapak Ibu? Ketika kita sebagai orang Batak mau mengambil sesuatu jabatan di dalam roda pemerintahan. Tetapi mari kita dengan kesungguhan kesetiaan kita, mari berdoa. Mari kita mengatakan kepada jemaat, supaya saya didoakan, supaya apa yang saya harapkan, yang saya cita-citakan, Tuhan memberikan indah pada waktunya. Bukankah demikian Bapak Ibu Saudara, untuk kita sebagai orang-orang Kristen Batak, bagaimana ketika kita juga di dalam ketidaksetiaan dalam rumah tangga. Saya lihat sudah banyak Bapak Ibu dalam gambaran ketidaksetiaan antara suami istri di dalam hubungan mahligai sebuah rumah tangga. Kita mungkin tahu dan kami juga melihat itu dan mengikuti seminar bagaimana Indonesia kita adalah yang riskan untuk perpisahan perkawinan. Dikatakan Indonesia adalah tingkat yang paling tertinggi dalam hal perceraian, dalam hubungan kesetiaan, dalam rumah tangga Kristen. Tidak terlepas Bapak Ibu dari kehidupan kita sebagai orang Kristen Batak. Jadi saya pikir kemana kesetiaan kita dengan firman Allah sebagai pondasi yang kuat untuk kesetiaan rumah tangga. Bagaimana kita menjadi orang-orang yang percaya antara suami dengan istri. Tetapi itu kita lihat bagaimana gambaran juga seperti Gomer yang tidak setia kepada suaminya di dalam kehidupan kekudusan rumah tangga. Demikian halnya juga Tuhan benci, Tuhan sangat berduka bagaimana ketiga bangsanya, bagaimana ketika kita melacurkan diri untuk perzinahan di dalam meninggalkan Tuhan. Apakah Bapak Ibu Saudara, kalau kita sebagai umat Tuhan sudah meninggalkan Tuhan, kita sudah menjadi zona aman? Apakah anak-anak kami sekalian, pemuda remaja, kita mengatakan saya rugi menjadi orang Kristen karena sesuatu nilai, karena sesuatu jabatan mungkin tidak dipromosikan sebagai mengambil suatu jabatan atau sesuatu nilai, atau bahkan buat anak kami pemuda-pemudi atau jodoh. Saya harus mendapatkan jodoh yang sonalak mata madok tuhariarana bulun, makusade tuhariarana bulun. Apakah kalau kita sudah bermakusade tuhariarana bulun atau kita berpijak kepada hal-hal duniawi tetapi meninggalkan Kristus dalam kehidupan kita, apakah kita sudah yakin selamat? Apakah kita sudah menjadi di zona yang aman? Belum tentu Bapak Ibu Saudara. Demikian halnya bagaimana mungkin kita ganti semua password email kita dan Instagram kita ketika bagaimana yang kita cintai, yang kita sayangi, dia menjadi perempuan sundal, dia menjadi pelacur. Itu mungkin kita secara pribadi, mungkin hal yang logis sebagai manusia. Tetapi Allah, Tuhan
kita yang kita imani mau menerima kita dengan keberdosaan kita Bapak Ibu, dengan keberadaan kita, dengan perzinahan kita, dengan kelakuan kita. Tuhan menerima kita Bapak Ibu semua supaya kita mendapat suatu kebahagiaan, mendapat happiness along, kebahagiaan yang selama-lamanya, keselamatan yang selama-lamanya. Karena itu mari kita Bapak Ibu Saudara, lewat minggu hari ini kita diingatkan Tuhan kita itu setia di dalam kasih-Nya. Mari kita jemaat Tuhan menjadi orang jemaat Tuhan yang tetap setia di dalam iman kepercayaan kita. Apapun tantangan, apapun yang kita hadapi sekarang ini. Terlebih untuk anak kami juga, untuk di revolusi industri 4.0 pada saat ini. Apakah teknologi yang sekarang ini sudah menawarkan begitu banyak dengan pengetahuan, apakah itu menjadi sekonyong-konyong, menjadi suatu kelebihan bagi anak kami pada saat ini? Jangan-jangan nanti itu menjadi ilah-ilah masa kini yang kadang kita pertaruhkan, mungkin menjadi semuanya sudah ada di dalam teknologi sekarang, sudah ada dalam YouTube, sudah ada dalam Google. Jadi kita kembali bagaimana Allah yang setia, walaupun dan bagaimanapun keberadaan kita, Tuhan pasti memberikan keselamatan seperti kepada bangsa Israel, juga kepada Gomer tadi. Seakan-akan tidak ada manusia, mungkin akan itulah pilihan Tuhan, bukan, tetapi supaya manusia selamat. Itu juga Bapak Ibu kedatangan Kristus menjadi manusia, menjadi logos, menjadi manusia, supaya kita terselamatkan oleh Kristus. Kita dibawa menjadi anak-anak Tuhan yang diselamatkan. Ilah firman Tuhan, bagaimana kita umat-umat Tuhan pada saat ini menjadi yang setia. Karena Tuhan yang setia dalam kasih-Nya juga memelihara kita supaya kita mendapatkan keselamatan sekarang sampai selama-lamanya. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas kebenaran firman-Mu pada minggu hari ini. Bagaimana kami Tuhan pada saat ini, Gomer masa kini Tuhan, yang kadang kami melacur, bersundal Tuhan atas ketidakkesetiaan kami kepada Tuhan. Inilah kami Tuhan di dalam kehidupan kami sebagai umat-umat Tuhan yang kadang banyak meninggalkan Tuhan, kadang yang melacurkan diri dalam ketidakkesetiaan menyembah Tuhan di dalam Yesus Kristus. Bagaimanapun kedurhakan kami, bagaimanapun Tuhan di dalam keberdosaan kami, Tuhan memanggil kami. Tuhan melihat kami, memilih kami sebagai umat-umat Tuhan, supaya kami mendapat suatu kebahagiaan, mendapat keselamatan yang selama-lamanya secara hidup duniawi, dan juga keselamatan secara hidup surgawi nantinya. Ingatkan kami Tuhan dalam keberdosaan kami, supaya kami tidak melacurkan diri kami, ketidakkesetiaan kami, supaya kami tidak menularkan dosa-dosa itu kembali Tuhan kepada anak cucu kami, kepada generasi yang berikutnya. Tetapi kami mampukan dan kami dimampukan Tuhan menjadi orang-orang yang setia kepada Tuhan. Karena Tuhan yang kami imani dalam Yesus Kristus adalah Tuhan yang setia memberikan kasih-Nya kepada kami. Bagaimanapun kami di dalam ketidaksetiaan, tetapi Tuhan memanggil kami. Tuhan mau memanggil kami, Tuhan mau menyertai kami, dan Tuhan memberikan keselamatan bagi kami. Terima kasih Tuhan atas kebenaran firman-Mu yang kami diperdengarkan pada minggu hari ini. Kiranya itu Tuhan berbuah kehidupan kami, iman kami ke depannya. Demikian Tuhan, jemaat Tuhan yang hadir pada minggu pagi ini, Tuhan Engkau semakin berkati dalam kesehatan mereka dan juga pekerjaan aktivitas mereka. Engkau Tuhan berkati supaya jemaat Tuhan yang ada di HKP Reformanda menjadi saluran berkat. Begitu juga Tuhan anak kami di dalam masa-masa pernikahannya, Engkau Tuhan berikan hikmat kepada mereka. Mereka Tuhan menjaga dirinya menjadi anak-anak
yang setia di dalam Tuhan. Bagaimanapun kecanggihan teknologi dalam revolusi industri 4.0, tetapi mereka menjadi anak kami yang setia. Dan mereka Tuhan dipertaruhkan dengan tantangan, hambatan yang begitu banyak. Mereka dipertaruhkan dengan iman mereka Tuhan. Dimampukan lewat Roh Kudus Tuhan. Mereka tidak meninggalkan Engkau Tuhan yang setia. Tuhan yang memampukan memberikan keselamatan bagi anak kami. Bagaimanapun cobaan, bagaimana pada studi mereka, bagaimanapun sulitnya menghadapi di era globalisasi untuk menerima sebuah pekerjaan atau promosi jabatan, tetaplah mereka Tuhan menjadi pemuda-pemudi yang setia di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan atas segalanya untuk minggu pagi hari ini. Kami Tuhan diperbolehkan menerima firman Tuhan. Kami tidak luput Tuhan dari dosa dan kekurangan kami. Kami mohonkan Tuhan supaya dosa dan kesalahan kami Tuhan hapuskan, supaya kami Tuhan layak menerima kebenaran firman Tuhan dan keselamatan yang dari Tuhan. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita mengangkat pujian kepada Tuhan sambil mengumpulkan persembahan.